Halo, assalamualaikum teman-teman. Gimana kabar kalian ya, teman-teman semuanya? Mudah-mudahan sehat ya di saat pandemik seperti ini. Mudah-mudahan tetap terjaga kesehatannya, tetap stay di rumah, tetap menjaga kesehatan agar satu teman-teman juga tetap sehat dan yang di rumah juga tetap sehat. Jadi gini, ini kan akhir bulan, saya sebagai seorang sales kan harus kerja sales ya, dimananya dia masuk omset dan ya sesuai jalan saya harus keluar. Tapi saya tetap sesuai dengan sesuai dengan protokol, yaitu memakai sarung tangan seperti ini. Tapi tetap maskeran, tetap supaya menjaga kesehatan. Ngomongin masalah pemberlakuan yang nanti akan dilakukan oleh pemerintah, yaitu yang new normal. Yang new normal ada yang gitu lagi, ini biasalah minta inian sumbangan buat masjid. Jadi masalah new normal nanti untuk tanggal yang akan dilakukan mulai bulan Juni tanggal 5 nanti. Saya sih minta, yang penting intinya sekolah itu jangan dibuka dulu lah. Kalau pekerja mungkin karena kalau seorang pekerja mungkin wajar ya, boleh dibuka karena apa, dia mempunyai sesuatu yang sangat mempunyai kebutuhan yang wajib harus dia penuhi dan harus dia dapatkan. Satu, dia punya keluarga di rumah, seperti saya punya keluarga di rumah yang harus dihidupi. Kalau misalnya oke lah, ya mohon maaf, bukannya saya ini saya melakukan WFH dari rumah dan saya masih digaji oleh perusahaan. Tapi kan kita lihat teman-teman yang lain yang pekerjaannya itu pekerjaan harian lepas, kayak ojek atau enggak memang yang karyawan-karyawan yang di mall yang terutama yang berkontak fisik langsung ya dengan orang. Nah itu yang sekiranya agak-agak riskan, karena permasalahannya mereka harus bertemu dengan orang lain yang notabene kita nggak tahu si orang itu bawa virus atau enggak. Karena apa? Ada studi satu, saya juga lupa itu. Jadi ada orang yang tanpa gejala. Orang tanpa gejala itu yang mungkin kemungkinan besar itu yang sangat berbahaya. Karena apa? Dia tidak menunjukkan gejala apa-apa. Dia tidak sakit, dia tidak. Kan kalau untuk masalah pandemik corona ini kan COVID-19 ini, untuk pasien-pasien yang sekiranya memang kelihatan dia itu bergejala, satu, dia itu akan ada si pasien itu kan kalau yang kelihatan jelas ya batuk, demam di atas 38 ya, atau 39. Terus udah demam, sesak napas. Nah itu udah gejala khas kan, yang tidak akan bisa dihindari itu loh. Maksudnya itu yang kelihatan jelas lah gitu loh. Napas susah menelan. Nah yang kita takutkan ini orang-orang yang tanpa gejala. Yang satu misalnya dia sehat-sehat aja, kelihatan sehat, kelihatan tidak ada gejala apa-apa, tetapi dia mempunyai resiko menularkan kepada orang-orang yang lain. Nah itu yang sebenarnya yang agak riskan ya, yang agak ditakutkan seperti itu. Permasalahannya orang-orang yang seperti ini yang akan menyebarkan penyakit kepada orang-orang yang lain. Nah itu yang kita takutkan di situ. Makanya mudah-mudahan nanti di new normal, misalnya andai kata memang sudah diberlakukan pandemik new normal ini, teman-teman diharapkan bisa menjaga kesehatan lah. Minimal harus sering cuci tangan,
terus makan vitamin supaya daya tahan tubuhnya tetap terjaga, sering-sering cuci tangan pakai sabun, karena yang saya baca kalau virus COVID-19 ini cepat hancur dengan sabun. Jadi minimal cuci tangan 20 detik. Karena kan standarnya WHO itu kan harus sering cuci tangan. Kalau untuk penggunaan hand sanitizer, kalau bisa jangan terlalu sering, karena permasalahannya hand sanitizer itu kan bahan basisnya dasarnya kan alkohol. Takutnya kulit kita jadi kering terkena alkohol tersebut gitu loh. Makanya kalau bisa misalnya bisa cuci tangan, jangan cuci tangan aja. Ya memang kalau tidak mungkin kan sering cuci tangan ya nggak apa-apa pakai hand sanitizer, tapi sekali mudah-mudahan sih tidak ada kontak dengan orang lain gitu. Dalam artian misalnya si orang itu habis pegang tas, terus kita juga pegang tas, gitu kan? Itu kan anggapannya kontak tapi tidak langsung. Kontak tapi tidak langsung. Nah itu yang ditakutkan seperti itu. Karena misalnya orang itu habis bersin, dia pegang pakai tangan, terus dia megang tas itu kalau misalnya andai kata kita ikut megang tanpa kita sadari, kita sudah terkena. Tapi kalau misalnya kita langsung cuci tangan, atau kita membersihkan tangan, kita menggunakan hand rub, atau kita menggunakan hand sanitizer, atau kita langsung cuci tangan, atau minimal mengurangi lagi kita pakai handscoon. Jadi sarung tangan yang karet. Nah itu yang akan mengurangi resiko kita terkena itu. Tetapi kalau emang tidak ada, ya diharapkan bawa hand sanitizer atau bawa hand rub, atau ya minimal kalau andai kata di situ tersedia tempat cuci tangan, kalau bisa langsung cuci tangan. Sering-sering kalau cuci tangan nggak ada masalah, karena kan bahan dasarnya kan cuma sabun. Kalau alkohol kan yang kita takutkan malah jadi kering, iritasi, malah jadi luka. Nah itu sih sebenarnya. Dan untuk yang mudah-mudahan sih anak sekolah lah jangan dulu lah ya, karena kasihan kalau anak sekolah itu. Kita nggak tahu teman-temannya juga kan terkena, tiba-tiba pulang dia demam, sesak napas. Nah itu kan yang jadi dilema orang tua. Ya kejadian yang di Cilacap yang ada anak kecil, orang tuanya tidak tahu kalau dia tuh sebenarnya udah terkena corona. Padahal waktu dia berangkat dari Jakarta itu sebenarnya udah demam, tapi dipikir orang tuanya itu demam biasa. Demam udah batuk, demam dan sesak napas dulu. Mungkin dianggap orang tuanya itu biasa, mungkin kali ya, kira anak kecil gitu kan, demam biasa atau gimana. Nah terus ternyata pas dilihat ternyata bukan demam biasa, ternyata si anak itu sudah terkena corona, terkena COVID-19. Jadi kalau udah terkena gitu, kita kan nggak tahu di situ. Namanya anak kecil ya, anak kecil kan biasanya kan saudara-saudaranya kan datang, nengok gitu, si kecil datang nih, gini ya kan. Biasa saudara kunjungan, entah itu di kereta dia megang siapa, megang apa, terus dia dari stasiun ke rumah itu dia naik apa, terus juga megang apa, sampai itu dia mampir kemana-mana, kan kita nggak tahu. Makanya diharapkan kalau bisa pemerintah, masanya kalau anak kecil ini kan masih rentan ya, masih rentan. Jadi diharapkan tolonglah untuk pemerintah, kalau bisa untuk anak kecil, untuk anak SD memulai ajaran baru tuh ditahan dulu lah, kasihan. Saya juga mikir, saya itu soalnya punya anak saya kemarin habis kena DBD,
langsung dites rapid. Alhamdulillah sih, negatif, nggak reaktif isinya, MG-nya apanya gitu lah, pokoknya ada 2 tuh, alhamdulillah nggak reaktif. Nah disitulah bisa, cuman maksudnya nanti pas dia ketemu teman-teman dan kita nggak tahu teman-temannya ini apakah membawa penyakit kah atau temennya ini bawa virus kah, kita nggak tahu, namanya anak kecil kan, makan di mana, megang apa kan kita nggak bisa kontrol. Mungkin kalau kita orang dewasa oke lah, nggak ada masalah, kita bisa kontrol, jangan megang ini ya, bisa megang ini kita langsung pakai hand wrap atau pakai ini. Nah, anak kecil kan kita nggak tahu, tiba-tiba pulang ke rumah suhu demam 39. Terus ya udah langsung kena. Terus kita yang sebagai orang tua yang jadi puyeng gitu. Pasti kita juga nggak tahu kalau misalnya si anak ini sudah terkena. Kira pas tes rap ya kena, ya kan? Itu yang kita pikirkan, itu yang kita takutkan itu gitu. Ya mohonnya pemerintah ya, mungkin kalau bisa mendengarkan omongan saya,